Pangeran yang tampan. Dia sedang memakai lipstik yang cerah. Pada saat yang sama dia menggambar garis biru di bawah matanya. Dia mengaplikasikan lapisan kapur. Dia menggambar tahi lalat tambahan. Lalu dia memakai wig. Matanya sangat tajam. Wajah yang tampan. Sikapnya tenang. Hello. Tapi selain dari penampilannya yang tampan, dia memiliki semangat batin yang ganas. Pada malam hujan lebat dan angin, seorang tamu tak diundang datang ke kastil. Dia memohon pada pangeran untuk memberinya perlindungan dari hujan. Untuk membalas rasa terima kasih sang pangeran, wanita tua ini akan memberi sang pangeran bunga mawar. Sang pangeran memegang bunga mawar. Matanya mencemooh menatap wanita tua itu. Sang pangeran melemparkan bunga mawar ke tanah. Dia mengejek wanita tua itu. Dia bilang wanita itu tidak punya hak untuk berlindung dari hujan di kastil ini. Wanita tua itu memperingatkan sang pangeran. Jangan menilai orang dengan melihat wajah. Karena kecantikan sejati ada di dalam jiwa. Pangeran itu masih mengusir wanita tua itu. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba berubah. Wanita tua itu berubah menjadi seorang penyihir yang sangat cantik. Sang pangeran berlutut dan memohon pengampunan. Tapi sudah terlambat. Demi menghukum sang pangeran, penyihir mengubahnya menjadi binatang buas. Dan yang lainnya berubah menjadi barang-barang rumah tangga. Semuanya akan selamanya terkunci di kastil ini. Dan kastil ini disegel dengan sihir yang sangat kuat. Itu akan selamanya berada dalam kegelapan dan es. Karena ingin mematahkan kutukan ini, pangeran terpaksa tinggal di Mawar. Sebelum kelopak bunga mawar terakhir mati, dia harus menemukan cinta sejatinya. Jika tidak, pangeran tidak bisa kembali dari bentuk hewan menjadi manusia selamanya. Beberapa tahun telah berlalu. Pangeran tidak punya harapan lagi. Siapa yang akan jatuh cinta dengan si buruk rupa pada akhirnya? Harapan berubah menjadi keputusasaan dan kemarahan. Dia membenci bunga mawar ini. Dia juga membenci orang yang menyukai bunga mawar. Suatu hari seorang lelaki tua melewati kastil. Dia ingin memetik bunga mawar putih untuk diberikan kepada putrinya. Kemudian dia ditemukan dan ditangkap oleh si buruk rupa. Kuda naga putih ketakutan dan berlari dengan liar. Ini berjalan tanpa henti ke rumah. Pertama, kuda putih menyesap air untuk mendapatkan kekuatan. Putri lelaki tua itu menemukan bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Dia segera menunggangi kuda naga putih ke tanah es dan salju. Gadis itu mengambil sebuah tongkat kayu. Gadis itu memasuki kastil. Dia memegang lilin. Lalu dia berjalan 666 langkah untuk menemukan ruang tahanan ayahnya. Pada saat ini, si buruk rupa tiba-tiba muncul. Gadis itu juga sangat berani. Dia mengambil lilin dan masuk. Ini adalah pertama kalinya si cantik dan si buruk rupa bertemu. Si cantik dan si buruk rupa membuat janji. Si cantik akan menggantikan ayahnya. Dia menerima hukuman yang dibawa mawar putih ini. Si cantik cuma takut dikurung di sini seumur hidup. Dia juga tidak bisa membiarkan ayahnya menderita di sini. Tapi sekarang, lilin di atas pintu membuka pintu. Lilin dan jam membawa si cantik pergi melalui koridor. Mereka membawanya ke kamar sang putri. Ada juga lemari pakaian dan plafon yang bisa bicara. Mereka memberitahu si cantik, kastil ini tidak perlu memenjarakannya. Yang dibutuhkan adalah pemilik kastil. Ingatlah, tetap hangat, lembut dan sopan, ramah, kemari dan tersenyum. Bisakah kamu datang untuk makan malam bersama? Kamu mengunci aku di sini. Tapi kamu masih ingin makan malam denganku. Jangan bermimpi. Si buruk rupa tidak tahan dengan tanggapan ini. Setelah pertengkaran sengit, si buruk rupa marah dan pergi. Si buruk rupa di depan bunga mawar yang mengutuknya. Sebelum kelopak terakhir jatuh. Jika tidak dapat menemukan cinta sejati, lalu dia menjadi buruk rupa selamanya. Pada saat itu, si cantik melarikan diri dari kastil dengan menunggang kuda.
Dia diserang oleh sekawanan serigala. Si cantik terpaksa mundur ke permukaan es dan tidak punya jalan keluar. Si cantik turun dan mengambil tongkat ajaib. Tapi dia tidak tahu cara menggunakan sihir. Tentu saja, dia bukan tandingan para serigala yang lapar. Waktunya si buruk rupa untuk menyelamatkan si cantik telah tiba. Si buruk rupa menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mendorong sekawanan serigala. Tapi pada akhirnya si buruk rupa tetaplah tubuh manusia. Dia terluka dan jatuh. Si cantik tidak kabur lagi. Dia membawa si buruk rupa kembali ke kastil. Sakit sekali. Jika kamu patuh berbaring diam, tidak akan sakit seperti ini. Bukankah aku terluka seperti ini karenamu? Bukankah kamu mengunci aku itu sebabnya aku melarikan diri? Berdebat mungkin adalah awal dari cinta. Sama seperti kehidupan cinta kita di SMA. Mungkin sudah jatuh cinta. Setelah itu, si cantik dan si buruk rupa mengerti bahwa mereka ada cerita yang sama. Mereka kehilangan ibu ketika mereka masih muda. Ini juga dianggap sebagai titik umum antara keduanya. Ini membawa mereka lebih dekat bersama. Tapi dekatkan jarak antara kalian berdua. Pasti hobinya yang sama. Mereka berbicara tentang Romeo dan Juliet. Tapi menurut si buruk rupa itu, dibandingkan jatuh cinta tanpa bersama, dia punya banyak buku bagus. Si buruk rupa membawakan si cantik ke ruang bukunya. Ini tidak bisa dipercaya. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikan semuanya kepada kamu. Ada gadis yang tidak bisa digoda dengan uang. Tapi kamu harus punya uang untuk membeli begitu banyak buku. Mereka makan malam bersama. Mereka menyaksikan salju bersama di jembatan yang rusak. Mereka berkuda bersama. Si cantik mulai terasa. Ada sedikit manisnya. Ada sedikit kelucuan. Si buruk rupa itu kasar, jahat dan pemarah. Sekarang dia menjadi lembut. Dia jatuh cinta. Ada gempa. Tapi di sini, ayah si cantik pergi ke desa. Dia memberitahu penduduk desa bahwa putrinya diambil oleh si buruk rupa. Dia meminta bantuan penduduk desa. Tapi sang tiran mengatakan itu adalah doktrin yang jahat. Memanggil semua orang untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Waktu untuk menguji cinta telah tiba. Ada pangeran tampan sekali. Pria itu, sekarang, memotong rambut panjangnya dan cakar panjang, lalu memoles tanduk melengkung. Dan mengaplikasikan lapisan kapur. Riasan si buruk rupa ini bertujuan untuk menggunakan kelucuan untuk mengejar si cantik. Mereka perlahan memasuki lantai dansa. Tepat saat ini, ada sedikit takut. Mereka cocok secara spiritual. Sekarang cinta menyebar. Perbedaan ketinggian. Pose salam. Perbedaan kecantikan. Rasa yang mendalam. Si cantik memutar roknya. Dia menari di sekitar. Kemudian lensa berputar dengan cinta. Ini berputar di sekitar para lajang seperti Anda. Apakah kamu pusing? Si buruk rupa mengharapkan penghargaan dari si cantik. Meski sedikit emosional. Tapi saat ini orang yang paling dirindukan si cantik adalah ayahnya. Si buruk rupa memberikan cermin ajaib kepada si cantik. Si cantik melihat ayahnya. Dia diganggu oleh penduduk desa. Si buruk rupa tanpa ragu. Dia membiarkan si cantik pergi. Meskipun dia tidak tahu apakah si cantik akan kembali. Padahal si buruk rupa paham. Bunga mawar ajaib hampir memudar. Aku akan selamanya menjadi buruk rupa. Sekarang sang pangeran hanya memiliki satu cara. Karena cinta jadi menunggu, tidak meminta hasil. Si cantik tiba di desa. Dia membuktikan ayahnya tidak gila. Orang-orang melihat si buruk rupa di cermin. Di bawah pesona tiran yang menakutkan. Si cantik ditangkap di kereta kuda. Semua orang memegang obor. Melalui bimbingan cermin ajaib. Mereka sampai di kastil. Pertempuran yang tak terhindarkan di sini. Sang ayah menggunakan jepit rambut untuk membuka kunci dengan mudah. Si cantik menunggangi kudanya menuju kastil. Di kastil kekacauan. Ibu Tekoteh menggunakan air panas untuk menyerang. Piano memainkan tuts secara terus-menerus.
Lilin menyala di tanah dan meledak. Penduduk desa melarikan diri dari kastil. Tapi tiran itu menemukan sang pangeran. Dia melepaskan tembakan dari belakang pangeran. Sang pangeran kehilangan akal. Dia tidak ingin membunuh, dia hanya bisa melarikan diri. Karena menyelamatkan si buruk rupa. Si cantik menjatuhkan pistol di tangan si tiran. Si buruk rupa tahu si cantik kembali. Dia tidak lari lagi. Dia berlari kembali. Karena tiran itu bukan lawannya. Snack pangeran yang baik hati menyelamatkan hidupnya. Tanpa diduga, dia melepaskan tembakan di belakang sang pangeran. Si buruk rupa sama sekali tidak menyadari bahaya di kakinya. Setelah memuat peluru terakhir, tiran itu puas dirinya. Pada akhirnya dia tidak memiliki akhir yang baik. Kelopak bunga mawar terakhir jatuh. Si cantik memeluk sang pangeran yang sudah meninggal. Dia mengatakan 3 kata. Aku cinta kamu. Penyihir menerima untuk mematahkan mantra. Dapatkan kelopak bunga mawar untuk mewakili cinta sejati. Itu mengelilingi sang pangeran. Inilah kekuatan cinta sejati. Si cantik dan sang pangeran hidup bahagia selamanya. Penulis asli The Lord of the Rings, Tolkien pernah berkata, dibandingkan dengan anak-anak, orang dewasa membutuhkan lebih banyak kenyamanan dari dongeng. Karena akhir dongeng yang sempurna dapat memberikan kenyamanan lebih bagi orang dewasa dalam kesulitan hidup.